Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi ini masih edisi aku di rumah bapak di kampung halamanku. Dan ini hari kedua ya, aku di Jonggon. Jadi yang awal rencananya itu aku mau bersih-bersih di hari pertama, karena kan kemarin itu aku pulang pagi ya ke Jonggonnya. Hari pertama puasa sekitar jam 9-an itu kami sudah OTW ke Jonggon dengan niat nanti supaya bisa atau sempat untuk bebersih rumah langsung gitu. Tapi lagi-lagi teman-teman, sesampainya di rumah itu ternyata ada mbok deku. Karena memang sebelumnya, sebelum kami balik ke Tenggarong itu, aku ada titip gitu sama mbok de untuk jemurkan durian gitu. Karena durian montongnya itu dapat resep gitu dari tetangga yang memang biasa menjual durian montong. Katanya kalau misalnya mau manis itu harus dijemur dulu, seperti itulah teman-teman ya. Makanya di situ aku minta tolong sama mbok deku untuk menjemurkan sekitar 2 harian. Dan ketika kami sampai di situ ternyata masih ada mbok deku yang sedang nungguin durian yang dijemur teman-teman. Alhasil ya sudah deh, ketika kami sampai di rumah aku yang langsung ngobrol-ngobrol gitu sama mbok deku dan juga sama tetanggaku yang pakar durian itu. Jadinya ya tertunda lagi gitu teman-teman, mau beres rumahnya, dan baru sempat di keesokan harinya. Jadi ini video aku ambil pagi hari sekitar jam setengah 8-an ya, kemungkinan di puasa hari kedua. Seperti di video yang sudah pernah aku share sebelumnya, ada di videoku sebelumnya, kalau tahun ini itu insya Allah jadwalnya aku itu lebaran di tempat mertua atau di kampung halaman Pak suami. Jadi makanya ini aku sempatkan dulu untuk beberes, untuk bersihin rumah bapak, khususnya ini untuk sawang-sawangnya ya teman-teman ya, karena namanya juga rumah kayu. Dan untuk bersihinnya ini bisa dibilang hanya setahun sekali ketika mau lebaran gitu. Makanya di sini aku cicil dulu biar adik nanti tuh nggak terlalu kewalahan gitu ya nanti ketika beberes rumah sendirian. Karena kasihan juga ya ketika beberes sendirian ini kan pastinya capek, apalagi kondisinya kita sedang berpuasa. Capeknya pasti lebih double gitu. Dan ini aku ngambil yang di posisi dapur, sedangkan ini adekku itu dia ngambil tugas untuk cuci piring. Jadi sebelumnya ini sudah aku beresin semuanya ya, di area meja, di area kompor situ sudah aku beresin, sudah aku kumpulin barang-barang yang memang seharusnya dicuci gitu ya. Makanya di sini kita bagi tugas, adek lagi cuci piring sedangkan aku bersihin sawang-sawangnya di area dapur. Gimana nih teman-teman puasanya? Alhamdulillah ya sudah 1 minggu dan ini sudah hari ke-7 kita melaksanakan ibadah puasa. Doaku selalu sama, semoga puasa kita dilancarkan dan dilipat gandakan pahalanya. Sekecil apapun kebaikan yang kita berbuat di bulan Ramadan, semoga Allah lipat gandakan pahala untuk kita ya teman-teman ya. Amin ya robbal alamin. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri ya, sawangnya itu banyak banget. Karena ya itu tadi sebelumnya aku bilang karena untuk bersihin sawangnya ini setiap 1 tahun sekali, jadi ya alhasil sawangnya ini sudah berkembang biak banyak gitu teman-teman. Emangnya hewan gitu ya berkembang biak. Tapi memang seperti itulah teman-teman kenyataannya, apalagi di sini bapak kondisinya kan tinggal sendirian. Jadi ya namanya juga laki-laki ya teman-teman ya, kalau nggak kita anaknya yang perempuan ini yang bergerak ya bisa dibilang ya nggak bakal bersih ini rumahnya gitu. Apalagi kondisi bapak sekarang kan lagi kurang sehat gitu ya. Ya alhamdulillah sudah sehat, lagi masa pemulihan, tapi ya itu tadi teman-teman ya, bapak masih harus bolak-balik kontrol ke rumah sakit. Tapi alhamdulillah selama Ramadan bapak sudah bisa ikut puasa, walaupun lemes gitu ya teman-teman, tapi wajar gitu ya, namanya juga orang berpuasa, jadi kalau lemes itu wajar aja. Dan alhamdulillah nggak ada kendala atau nggak ada keluhan yang lain gitu yang mengkhawatirkan.
Ya semoga aja nanti bisa sampai full 30 hari puasanya teman-teman ya, amin ya Allah. Jadi ini aku di Jonggon ini sekitar 2 harian aja, hari Sabtu dan Minggu. Oh Senin, tapi Senin pagi teman-teman ya, Senin pagi itu aku sudah balik lagi ke Tenggarong karena Pak suami lagi ada kegiatan di hari Senin paginya. Dan hari Selasanya itu Bapak juga ada jadwal kontrol karena memang mau melakukan operasi sekali lagi gitu teman-teman. Makanya di sini hari Seninnya juga kami langsung ikut pulang daripada nanti Pak suami mondar-mandir gitu ya, kan kasihan juga capek gitu ya, walaupun naik mobil gitu tetap aja beliau yang nyetir pasti ada capeknya. Ya Masya Allah teman-teman, ketika Bapak dalam kondisi seperti ini aku juga nggak berhenti bersyukur gitu ya untuk Pak suami. Ketika aku sedang bolak-balik ke rumah sakit, mondar-mandir ke rumah sakit, Pak suami itu ikhlas gitu untuk jagain anak-anak, untuk ngurusin rumah. Kadang aku pulangnya malam, rumah itu sudah bersih, terus anak-anak itu sudah pada mandi. Ya alhamdulillah teman-teman ya, karena ketika kita dalam kondisi susah, siapa lagi ya yang kita harapkan gitu untuk bantu kita, untuk nolongin kita selain pasangan kita gitu ya. Karena memang di sini kondisinya aku sama adik itu cuma 2 saudara aja, jadi kami bagi tugas. Adik yang selalu standby di rumah sakit, sedangkan aku ya yang mondar-mandir teman-teman. Adik perlu apa, kadang ngirimkan makanan sebelum puasa ya, kemarin itu ngirimkan baju untuk ganti dan lain-lain gitu, karena memang aku pribadi kan sudah punya anak ya, terus pagi harinya juga harus menyiapkan keperluan sekolahnya anak-anak. Jadi kalau misalnya aku harus nginap di rumah sakit itu susah gitu ya teman-teman ya, dan nggak bisa gitu, nanti malah lebih riuh lagi gitu. Jadi ya nggak apa-apa, untuk masalah ini kita bagi tugas aja gitu ya. Semoga untuk nanti ini kedepannya operasinya itu dilancarkan gitu ya. Ya insya Allah nanti ini Bapak operasinya di bulan ini teman-teman ya, ketika bulan puasa ini. Mohon sambungan doanya, semoga semuanya dilancarkan, amin ya Allah. Oke lanjut dulu ke video teman-teman. Tadi sudah selesai aku bersihin sawangnya, jadi nggak memang aku record semuanya karena memang durasinya terlalu panjang. Tadi setelah menyelesaikan bersihin sawangnya, ini aku lanjut untuk ngepel, karena memang rumah bapak ini jarang dipel juga ya. Jadinya ini mumpung, jadi sekalian aja aku pel. Khususnya ini untuk area dapur karena dekat sama kamar mandi, jadi bekas-bekas kaki yang basah itu banyak gitu teman-teman. Dan tadi sebelumnya juga ada adekku yang sedang cuci piring, sudah seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman. Jadi kami tuh bagi tugas, dan ini sudah aku singkat juga videonya. Ini tiba-tiba aku sudah ngelapin pel-pelannya, jadi memang nggak aku record semuanya ya teman-teman, durasinya terlalu panjang, nanti kalian bosen lagi. Ini aku ngepelnya pakai kain kayak gini karena memang nggak ada pel-pelannya di rumah bapak. Jadi ini pakai kain lap seadanya, dan alhamdulillah untuk ngepelnya sudah selesai. Ini lanjut lagi, aku mau cucian baju. Ini sebelumnya sudah aku isi air ya tadi sambil ngisi air. Jadi ini baju-bajunya aku tambahin tadi karena adek itu ngambil gitu, ngambil baju lagi. Ini untuk kloter yang kedua kah ya? Untuk kloter kedua, karena sebelumnya tadi itu aku sudah nyuci dan sudah jemuran. Jadi ini untuk kloter kedua untuk cuciannya. Alhamdulillah Masya Allah ya teman-teman, walaupun dalam keadaan berpuasa tapi kita tetap menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Walaupun di sini berkurang gitu ya untuk aktivitas masak memasaknya, bisa sedikit lebih santai gitu. Terus kalau misalnya pagi hari juga kondisi dapur itu sudah bersih, karena setelah sahur aku usahakan itu selalu langsung cuci piring. Lebih tepatnya tuh kadang bagi tugas sama adek ya, aku bagian masak untuk menyiapkan sahur, nanti adekku yang bagian cuci piring. Nah ini dia teman-teman, alhamdulillah sedikit kinclong gitu ya untuk dapur bapakku. Dan kita lanjut ke ruang tengah, karena tadi setelah adekku selesai cuci piring, dia tanya ngapain lagi. Jadi aku bilang untuk bersihin sawang di bagian ruang tamu dan kamar-kamarnya.
Dan ini setelah sampai, maksudnya sudah di pertengahan ini aku sudah menyelesaikan tugasku di dapur. Ini aku lanjut untuk bantuin adekku di ruang tamu sini. Ini sengaja gordennya nggak aku lepas teman-teman, karena memang apa ya, capek juga gitu ya. Terus bingung juga kalau mau dicuci. Kalau sebelumnya tuh aku cuci dan bikin jemuran gitu. Cuman karena ini waktunya dan memang apa ya, lagi mager juga gitu, jadi ini aku sapu-sapu aja gordennya gitu. Kalau misalnya ada sawang-sawangnya aku ambilin pakai sapu gitu. Ya intinya sawang-sawangnya yang terlihat itu sudah hilang gitu ya nanti. Jadi ketika nanti lebaran ya bisa sedikit enak lah dipandang. Dan singkat cerita aja, ini sudah sampai di teras depan. Ini Masya Allah di bagian teras ini sawangnya lebih banyak ya, karena memang ya itu teman-teman, mungkin lebih sering kena debu gitu, karena ini di apa namanya, di pinggir jalan rumahnya, jadinya debu-debu itu gampang gitu mampir ke rumah. Teman-teman gimana nih, sudah adakah yang berberes rumah? Atau nanti nungguin ketika mau dekat-dekat lebaran? Semuanya tuh tergantung dari kita ya teman-teman, mana yang nyaman, mana yang kita lakukan. Yang penting rumahnya bisa dibersihkan gitu ya, jangan sampai kotor ketika nanti lebaran tiba. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah selalu menonton. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.